I just had to let you know you're Indonesia menduduki peringkat nomor 1 pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2024. Berdasarkan laporan International Monetary Fund atau IMF, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2% per April 2024. Angka itu hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya, yakni 5,3%. IMF mendata tingkat pengangguran berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Persentase itu tidak termasuk angkatan kerja yang tak mencari kerja. Adapun dalam laporan tingkat pengangguran dari IMF tersebut, Myanmar, Kamboja, dan Laos dikecualikan karena tidak ada data yang tersedia. Angka pengangguran di Filipina pada 2024 berada di bawah Indonesia dengan 5,1% dari total penduduk 114,16 juta orang. Kemudian tingkat pengangguran Malaysia yakni 3,5%, disusul Vietnam sebesar 2,1%, 1,9% pengangguran di Singapura, dan di Thailand sebesar 1,1%. Simak video berikut ini ya untuk melihat peringkat pengangguran di ASEAN berdasarkan laporan IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salpa Adila Ramadhani Rahab dengan NIM 0603 1382 42 90 92. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, saya di sini yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teori ekonomi makro. Di sini saya akan menganalisis satu kasus ekonomi makro, yaitu pengangguran. Nah, mungkin banyak yang mengira pengangguran itu dampaknya hanya ke satu orang saja atau ke satu individu saja. Tapi, padahal sebenarnya dampaknya jauh lebih luas. Pengangguran bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, bahkan stabilitas sosial suatu negara. Di Indonesia sendiri, masalah pengangguran ini sering terjadi ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Misalnya saat krisis atau perlambatan ekonomi. Nah, di video ini saya akan membahas mulai dari kasusnya, penyebab, dampak, dan solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah pengangguran tersebut. Ketika ekonomi melambat, banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan. Akibatnya, perusahaan melakukan beberapa langkah seperti mengurangi jumlah produksi, menunda ekspansi bisnis, dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia ini biasanya meningkat ketika pertumbuhan ekonomi menurun. Ini menunjukkan bahwa lapangan kerja sangat bergantung pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ketika ekonomi tumbuh, lapangan kerja bertambah. Sebaliknya, saat ekonomi melemah, lapangan kerja berkurang. Nah, di sini saya akan menganalisis penyebab pengangguran ini secara lebih mendalam. Yang pertama itu ada penurunan permintaan atau demand. Ketika masyarakat mengurangi konsumsi, perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Untuk menekan biaya, perusahaan mengurangi produksi dan tenaga kerja. Yang kedua ada investasi menurun. Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, investor cenderung menunda investasi. Padahal investasi sangat penting untuk membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga ada perubahan teknologi atau otomatisasi. Banyak pekerjaan digantikan oleh mesin atau sistem digital.
Hal ini menyebabkan pengangguran struktural, yaitu pekerja kehilangan pekerjaan karena perubahan struktur ekonomi. Nah, yang keempat itu ada ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch. Banyak tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri modern. Yang kelima ada pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja terus bertambah, tetapi lapangan kerja tidak selalu bertambah dengan cepat. Yang keenam ada pengaruh ekonomi global. Menurut International Monetary Fund, perlambatan ekonomi global dapat berdampak pada penurunan ekspor dan investasi di dalam negeri. Nah, selanjutnya ada dampak pengangguran terhadap makroekonomi. Pengangguran memiliki banyak dampak yang sangat luas dalam makroekonomi. Yang pertama ada pendapatan nasional menurun. Karena banyak orang yang tidak bekerja, kontribusi terhadap produksi nasional berkurang. Yang kedua ada daya beli masyarakat melemah. Pengangguran menyebabkan masyarakat mengurangi konsumsi. Yang ketiga ada kemiskinan meningkat. Tanpa penghasilan, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi melambat. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam PDB. Yang kelima ada masalah sosial. Pengangguran dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Yang keenam ada beban negara bertambah. Jadi pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk bantuan sosial. Nah, menurut World Bank, tingkat pengangguran yang tinggi dapat memperlambat pemulihan ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi pengangguran. Untuk mengatasi masalah pengangguran, diperlukan peran pemerintah. Pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Jadi pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur dan program padat karya. Yang kedua ada program pelatihan dan pendidikan. Jadi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga itu ada mendorong UMKM. UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan investasi, memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor. Yang kelima, ada program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil. Nah, selain itu, kerjasama dengan lembaga seperti International Labour Organization juga penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja. Jadi, kesimpulannya, pengangguran adalah salah satu masalah utama dalam ekonomi makro yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi individu atau satu orang saja, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatasi pengangguran secara efektif. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini membantu kalian memahami tentang penjelasan pengangguran ini dengan lebih mudah dan lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're She a happy baby boo. She